Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Ayat ini Jumat-Jumat didengar umat Islam. Berarti ayat ini sangat penting. Apabila Pak Bupati menyampaikan pengumuman, tiap pekan harus diumumkan di kantor Bupati, berarti pengumuman itu sangat penting. Ayat ini pun tiap pekan kita dengarkan, berarti ayat ini sangat penting. Dan rasa-rasanya ayat ini tidak masuk di akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Mau mati atau tidak, kalau tiba saatnya pasti mati. Biar mau sekali mati, kalau tidak tiba saatnya tidak mati. Ada orang selingkuh suaminya. Ini rem-rem atau gaspol? Hah? Kenapa kok kugas tongan itu? Nah, maka dia bunuh diri, mau bunuh diri. Woi, mana tadi? Jangan kau kasih mati lampumu. Ya, begini supaya saya lihat ini ibu-ibu semua ya. Nah. Akhirnya dia niat bunuh diri. Dia iris urat nadinya. Ternyata pisau yang dipakai tumpul. Nggak jadi mati. Minggu depan dia dapat lagi WhatsAppnya suaminya, sayang-sayang. Dia mau bunuh diri lagi. Dia minum racun. Ternyata lebih banyak masuk di hidungnya daripada mulutnya. Muntah-muntah, tidak jadi lagi mati. Ternyata bulan depan dia dapat lagi suaminya selingkuh. Dia lihat pisau gagal. Dia lihat racun gagal. Akhirnya apa? Jalan terakhir. Dia lari ke belakang rumahnya, ada sumur, dia lompat masuk di sumur. Ternyata dia lupa waktu itu musim kemarau. Tidak ada airnya sumur. Tidak jadi mati ya. Kalau tiba saatnya pasti mati. Tidak tiba saatnya tidak mati kalau mau mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bupati. Jangan dulu, belum 2 periode. 2 periode dulu bos. Kas-kas atau pulpen ini, kas-kas. Ya, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti Allah ingin ingatkan kepada kita, hati-hati kau warga Ampana. Agamamu lahir kau Islam, nikah kau syariat Islam, KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam mati kafir? Ada. Contoh, jangan kau marah, contoh. Sabung ayam. Ada juga di sini. Beleng-beleng. Pak didapat sama polisi. Bapak botok, penjudi didapat sama polisi, dikejar. Ternyata polisi tidak bisa lari. Kenapa? Besar perutnya. Ada juga saya lihat polisi besar perutnya. Enggak matching, masa besar perutnya? Kalau penjual ikan besar perutnya ya wajar. Ini polisi penjahat besar perutnya. Dikejar, nggak bisa lari polisi. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Jangan lari. Duh, masih lari, tembak 2 kali. Jangan lari, tembak 2 kali. Jangan lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Duh, kakinya ditembak, kepalanya nak kena. Saya tanya temanku yang polisi, bos, bagaimana caranya kakinya aku tembak, nah kepalanya nak kena? Nggak jauhnya itu kepala dengan kaki. Nah, bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India, bukan polisi film Indonesia. Kalau polisi Indonesia bagus-bagus. Hei bu, hei, jangan kamu situ polisi. Kau kira enak hidupmu kalau tidak ada polisi? Hah? Hei, dengarkan ini, saya serius. Hei, rumahmu dirampok, anak gadismu diperkosa, suamimu dibunuh, hartamu dijara yang puluhan tahun kau pelihara. Tiba-tiba habis semua. Kau datang pergi polsek. Tolong Pak Polisi, cari pelakunya. Ini ciri-cirinya. Tolong tangkap dia. Kembalikan harta
Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Makanya jangan kamu situ polisi. Anak muda, ada anak STM di sini, SMK? Ada. Kalau hilang motormu siapa kau cari? Pak Imam, pret. Dan ada apa? Siapa? Polisi. Saya bicara ceramah, macet mobil, nggak bisa lari, nggak bisa mundur, nggak bisa goyang mobilku, macet. Kenapa? Baca Yasin, nggak goyang-goyang. Baca ayat kursi baru, nggak goyang. Begitu datang polisi lalu lintas, stop, jalan, jalan. Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, biar anak SMP nak minta juga uang. Kau melanggar, kau nak lihat rambu-rambu. Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Nah bilang, soalnya Bapak sembunyi di tikungan. Ini polisi Filipina dia. Bukan polisi Filipina Indonesia. Polisi Indonesia bagus, bos. Tahu kenapa kita bisa ceramah malam ini dengan baik? Kenapa? Karena ada polisi yang mengamankan acara kita. Makanya jangan muji polisi. Itu tadi juga polisi yang antar saya, dia kira Kak Kopor. Saya bilang, Pak polisi hati-hati. Dia bilang, menunggu komandan Ustaz. Saya. Kau kejar waktu tapi perhitungkan juga keselamatan. Bukan kaleng-kaleng ini. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian, kata Allah. Ketika Bapak Ibu menerima undangan di WhatsApp, di medsos untuk datang dalam tablik akbar ini, setan kepanasan. Apa dia bilang setan? Jangan ku datang, malam-malam, bebek ku tidur, ada sinetron. Itu setan bilang begitu. Alhamdulillah Bapak Ibu datang di tempat ini, berarti Bapak mengalahkan setan yang ada di rumah. Tapi apakah setan menyerah? Tidak, nagoda lagi. Jangan ku dengar ceramah, pegang cewekmu. Nah, maka dia datang dengar pengajian dengan ceweknya, itu dia datang dengan setan. Nah, bilang kan kita pacaran syar'i, pret. Mana ada pacaran syar'i, cilaka. Nah, bilang jangan dengar ceramah, pegang HP-mu. Maka orang yang pegang HP kena godaan setan. Nah, itu godaan setan sebenarnya ini. Nah, sudah dia tahu itu, bahwa itu godaan setan, masih dia pegang, maka dia bukan digoda setan, tapi dia sudah jadi setan. Woi, simpan dulu HP lu. Talekan ini. Siapa? Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Apa baru itu? Simpan dulu, Bu. Simpan dulu. Woi. Simpan dulu. Saya tidak mau ceramah kalau ada siaran langsung. Simpan dulu. Saya larang sekarang siaran langsung. Saya ini, Bu, dengar. Saya ini sekolah tentang media, saya sekolah ke luar negeri. Saya sekolah itu yang PhD saya. Ternyata setelah saya amati, ternyata di Indonesia ini banyak orang cari duit dengan cara membuli ulama. Dia cari perutnya diisi dengan cara membuli ulama. Ketika apa? Ketika ulamanya lagi siaran langsung ceramah, maka dia potong-potong ceramahnya, maka dia cari duit dari itu. Maka tolong Bapak Ibu simpan HP-nya, jangan dulu siaran langsung. Mau saya kasih contoh paling terakhir. Guru kita Ustadz Abdul Somad ditanya, Ustadz bagaimana hukumnya main catur? Beliau jelaskan haram, tapi yang diceraskan di media sampai di situ saja. Padahal ada sambungannya. Haram apabila azan sudah memanggil kalian masih main catur. Itu dia potong. Saya juga ditanya, Ustadz As'ad, bagaimana menurut Anda soal main catur? Saya bilang pasti haram. Kenapa bisa, Ustadz? Karena kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Mana bisa kau menang kalau tidak mau bunuh Perdana Menteri sama Raja? Simpan HP, simpan ya. Bisa? Simpan. Woi Bu, simpan. Saya tahu ini tidak pura-pura siaran langsung. Siaran langsung tuh ya 60 memornya. Baru 2 di penontonnya. Kau matawa kajili-jili.
Tahu itu, mau dilihat gelannya. Talekang. Saya di Makassar kan, fans saya itu kan, peminat saya rata-rata ibu-ibu. Ibu-ibu yang sudah muka sakaratil maut. Selesai saya ceramah dia kejar saya. Ustaz, boleh selfie? Ini lagi ibu-ibu. Harus kan dilayani, karena kalau tidak, update status sombong. Kita nih, sini. Ayo, selfie sini. Sudah selfie, Nabi bilang, ulangi Ustaz, kabur-kabur, ulang lagi Ustaz. Dalam hatiku, biar kau ulang 10 kali, mukamu yang jelek. Apalagi setan yang ada di tengah-tengah kita? Apalagi? Itu dos-dos yang dibagikan kok. Sudah dikasih satu, Nabi bilang belum. Ibu-ibu Columbus. Tahu Columbus? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Kau bilang gaspol. Termasuk kalian yang bisa mati kafir, siapa? Mereka yang pilkada nanti menerima serangan fajar. Saya dengar 2020 yang akan datang di sini mau pilkada. Kalau kalian menerima serangan fajar, wane piro, kau makan itu uang sogo, kau mati kafir kau. Ini tepuk tangan baru kau ambil. Ini rata-rata muka pemeras ini. Kau larang pejabat korupsi, kau larang pemerintah korupsi, tapi kalian korupsi kecil-kecil. Kau tulis, mohon maaf, keras kehidupan. 5 suara, masing-masing satu suara 500.000. Bu, demi Allah, kalian tidak akan kaya dengan menerima uang politik itu. Dan kalian tidak akan miskin ketika kalian menolak serangan fajar itu. Kabupaten kita kabupaten baru, 16 tahun, maka pilih pemimpin yang baik. Kalau kau pilih pemimpin hanya karena duitnya, maka pekerjaan pertamanya tim sukses harus dapat proyek dari uang itu. Pak Bupati, sebelum saya lupa, ketahuilah Bapak sekarang jadi Bupati, percayalah banyak orang yang mengelilingi Bapak. Dan niatnya tidak akan baik, lebih banyak niatnya busuk. Melihat Bapak sebagai gula, melihat Bapak sebagai proyek, akhirnya yang ada di benaknya bagaimana saya cari muka supaya saya dapat penundukan langsung. Kau bilang gaspol, kau bilang gaspol. Akhirnya apa? Cari-cari muka, ya Pak. Maka saya memberikan amalan kepada Pak Bupati. Kalau Bapak ketemu dengan orang, maka jabat tangan, tatap matanya sambil mengucapkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dek, kalian remaja-remaja tujuh una-una. Bangun negaramu, bangun negerimu, sumber daya alamnya banyak, sumber daya lautnya bagus. Bangun dengan cara apa? Nanti pilkada kau cari orang yang mau nyogok, lapor di polisi. Orang tahu berawal korupsi dari apa? Dari pilkada. Pilkada ini perlu ratusan miliar. Coba kalau pilkadanya jujur, tidak ada sogok-sogok, maka bupati tidak punya beban ketika menjabat. Maka dia cari anak negara kita, anak negeri kita, anak kabupaten kita yang cerdas di bidang kelautan, dia jadikan kepala dinas kelautan. Mereka dia cari yang sarjana pertanian yang hebat, maka dia jadikan sarjana pertanian. Dia cari dokter-dokter yang mumpuni, maka diangkat menjadi kepala dinas kesehatan. Tapi karena pilkada mahal, pilkada berbau dengan cari-cari muka, akhirnya apa? Sarjana hukum menjadi kepala dinas pertanian. Akhirnya rusak. Pegawai negeri yang dongo, beleng-beleng, mau cari pintas. Jalan pintasnya apa? Manfaatkan pilkada. Ketika pilkada jadi tim sukses, dia sembarang dia bakal siap Pak, aman satu kecamatan Pak, aman Pak, siap. Dongo. Jangan cari muka, alami mukamu. Tahu dah itu di akhirat nanti yang suka cari-cari muka. Dengar ini semua pegawai. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan ada manusia yang tangannya tangan manusia, kakinya tangan kaki manusia, badannya badan manusia, tapi sayang mukanya ular. Nabi geleng kepala dan tanya, Jibril siapa itu? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka menjilat-jilat cari-cari pangkat. Tak usah kau cari muka sama bupati, capek. Nah suka kau bupati, belum tentu kau bisa jadi kepala dinas kalau istrinya bupati tidak senang sama kamu. Bukan di sini. Nah, sampai jam berapa ini?
Wa idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, subhanallah, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, dengar, catat baik-baik, camkan dengan baik, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji. Allah perintah zakat, Allah tidak bayar zakat. Tapi ketika Allah perintah kita untuk salawat, innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Dan salawatnya tidak main-main, salawatnya dengan sebaik-baik salawat. Maka kalian kalau cinta kepada Nabi, sayang kepada Nabi, hormat kepada Nabi, jangan kalian salawat sambil merokok. Salawat, salawat, domo. Beleng-beleng sekali sini. Ada merokok di sini? Ada. So, itu orang merokok itu kayak orang beleng-beleng. Sandar itu begini. Nah, apa itu pekerja? Isap. Apa? Itu aja ada kerja 10 menit. Sekali-kali isap punya. Ada yang tanya, Ustaz, saya 10 tahun berdoa, saya sudah 5 tahun berdoa selesai salat, kenapa doaku tidak dikabulkan? Merokok kita. Iya Ustaz. Itu sebabnya. Kenapa? Rokok haram. Bukankah perbuatan haram membuat Allah tidak akan mengabulkan doamu? Siapa bilang haram? Ulama. Coba semua fatwa-fatwa ulama Timur Tengah tidak ada yang mengatakan makruh, semua bilang haram. Sebagian di Indonesia mengatakan makruh, khusus punya usut karena dia juga merokok. Hei, kalau ada di sini bilang halal itu rokok, baik, besok pagi panggil anakmu yang SMA, panggil istrimu lagi hamil, ayo merokok bareng. Ibu-ibu mau berhenti suaminya merokok? Dengar itu Pak, dengar. Bapak-bapak yang merokok, saya doakan malam ini berhenti merokok. Tabung itu duitmu, bawa itu harga rokokmu, bawa umroh ibumu, mudah-mudahan itu yang membuat hidupmu jadi bahagia. Ayo, saya mau dengar kita salawat dulu. Bisa? Bisa. Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Nah, ibu-ibu dulu ya. Bapak-bapak yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Ibu-ibu dulu. Ayo Bu, jangan mau kalah sama laki-laki Bu. Yuk, yuk. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah, terima kasih. Ini bukan kencang, ini namanya sahdu. Suara begini yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya ibu-ibu, ibu-ibu, kalau ibu ditelepon sama suaminya orang, jangan membuat suaramu menggoda. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana orang gak ternafsu? Lagi di mana ibu? Di rumah aja Pak. Lagi ngapain? Tarik bat. Bu, kalau ditelepon suaminya orang, terutama kau yang janda, yang kau menggoda. Kalau ditelepon laki-laki yang tegas, Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Lagi di mana ibu? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau tanya? Oh, berhenti kau ditelepon besok. Lebih kencang dari Satpol PP ini. Ada Satpol PP di sini. Polisi setengah. Apalagi yang pegawai itu yang pegawai honor itu kan Satpol PP banyak sekali lamban-lambannya. PTT namanya itu Bu, pegawai tidak tetap. 10 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Ibu, ingat ya. Kalau ditelepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Candeda. Banyak orang Bugis di sini. Ya Allah, coba ketemu orang Bugis. Hebat ini orang Bugis. Kemana-mana saya ceramah pasti banyak orang Bugis.
Saya dari Sentani banyak orang Bugis. Sebelumnya saya di Lampung banyak orang Bugis. Saya ke Bombana banyak orang Bugis. Saya pergi Kalimantan Timur banyak orang Bugis. Saya pergi ceramah Sabah Sarawak di Kinabalu. Dia bilang, Ustaz, bahasa Bugis Ustaz. Capek sudah kami diceramai orang Melayu. Saya pergi di Singapura ada namanya Bugis Street. Wih, luar biasa. Begitu saya masuk penjara, banyak orang Bugis. Nah, ibu-ibu diam, kita dengar bapak-bapak, ya, yuk Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin, yuk, Salatullah ala toha, salatullah ala yasin. Alhamdulillah, terima kasih, hebatnya. Ibu bapak diam, kita dengar ini di atas panggung. Gaya-gaya dia di atas, kita dengar dia selawat. Ayo Pak Bupati, jangan mempermalukan, ayo Pak, ya. Diam, kita dengar dulu di bos-bos. Diam. Ayo Pak, sholat. Hai lobet. Tinggal satu strek. Ini mau poligami, pre. Hancur. Ayo semua di atas, di bawah semua, ayo kita berkhidmat kepada Rasulullah dengan bersalawat yang sebaik-baiknya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita muliakan, kita hormati Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una beserta seluruh staf dan jajarannya. Teristimewa yang kita hormati anggota DPR RI Bapak Haji Anwar Hafid. Saya lihat banyak juga balehonya Bapak sepanjang jalan. Saya tidak tahu apa maksudnya. Kira-kira apa maksudnya itu? Mau jadi gubernur? Ya, tidak ada salahnya. Yang penting dia mampu. Orang baik. Saya kenal beliau masih camat di Sulawesi Selatan, camat di Malili, lalu pergi ke Morowali. 2 periode. Sudah itu jadi anggota DPR. Mau lagi jadi gubernur? Ya, terserah rakyat. Siapa lagi mau dihormati? Ini juga ada satu unik rambutnya. Kacuping. Lelen sendiri rambutnya di sini. Dan para artis-artis hijrah ada semua di sini. Mudah-mudahan kita doakan sehat walafiat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, satu poin pertama ceramah kita, ada yang mau saya kasih handphone iPhone 11 Pro 512 GB. Ada? Itu harganya kalau baru dulu saya belikan hampir 40 juta. Mau? Gratis, saya kasih kok gratis. Mau? Siapa yang mau? Oke. Tapi begitu saya kasih ibu langsung tuli. Mana yang mau tadi? Mana yang mau? Mau kok hampe kalau tuli kok? Mau kok apa handphone kalau kau sudah tuli? Halo? Rusak lagi nih HP Ustaz. Halo? Bukan HP rusak, telingamu galacak. Berarti yang mahal bukan handphone. Yang mahal bukan jaringan. Yang mahal bukan seluler. Tapi apa yang mahal? Telinga. Allah kasih gratis. Mau enggak dikasih handphone harga 200 juta seperti Pertua 600 juta harganya, tapi ibu enggak bisa mendengar? Mau? Berarti yang mahal bukan handphone, yang mahal telinga. Allah kasih kalian gratis, dan hebatnya lagi telinga, tempatnya proporsional daunnya. Bapak pernah bayangkan bagaimana seandainya telingamu di bawah pantat? Halo Ustaz, ya di mana kok? Tunggu dulu, enggak pas. Boleh ceramah besok Ustaz, tunggu dulu ya. Iya toh? Iya. Makanya jangan pernah merasa miskin. Kalian semua kaya. Kekayaan kita apa? Bukan rumah, bukan mobil. Kekayaan kita paling berharga kata Allah, fi ahsani taqwim. Tuh badanmu saya kasih kau yang paling baik. Mau lagi saya kasih? Saya lagi praktikum. Saya mengajar mata kuliah di UNAS public speaking, cara berpidato yang baik. Begitu final test, saya suruh mahasiswiku pidato depanku. Wih, saya kaget tuh. Kenapa? Ada kawat di giginya. Biasanya kan pagar jadi kawat. Giginya ada pagar. Kemudian dek, apa namanya itu? Nah, bilang deh Ustaz. Oh, mahal itu dek, 20 juta. Mahalnya 1 kali umroh. Kesimpan jadi giginya. Moderingnya. Aku bilang
Kau kira itu behel mau mahal? Bukan, tapi gigimu. Biar kau mau pasang kawat harga 300 juta, kalau tidak ada gigimu, apa kau mau kawat? Hah? Berarti yang mahal bukan behel. Yang mahal apa? Gigi Allah kasih gratis. Hebatnya lagi di gigimu, tumbuh dan panjangnya dibatasi. Pernahkah Bapak Ibu bayangkan bagaimana seandainya gigi tumbuh seperti rambut? Maka gondronglah semua mulutnya. Saya yakin band Gigi Arman Maulana tidak bisa lagi menyanyi kalau keluar giginya begini. Dan saya yakin Pak Bupati yang gagal malam ini tidak akan jadi bupati kalau giginya tersilang. Ya, makanya kita ucapkan alhamdulillah. Bu, ini ada kamera, banyak ini kamera, ratusan juta ini kalau dikumpul semua. Ini kamera. Apa ini kamera mahal? Hah? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Ini kamera biar kau punya harga ratusan juta, kau harus punya ilmunya. Kau harus tahu berapa megapiksel kekuatan cahaya pada saat itu. Kita harus tahu berapa kekuatan kamera yang kita miliki. Kita harus tahu kecepatan angin ketika ngambil gambar. Indoor dan outdoor itu beda ketika kita ngambil gambar. Kita harus ukur berapa kecepatannya antara lensa kita dengan objek yang kita mau foto. Kita hitung semua itu. Perlu waktu, perlu duit puluhan juta baru bisa ngambil gambar yang baik. Tapi apa kamera yang mahal? Bukan. Tapi apa? Mata. Tidak ada gunanya ini kameramu kalau kau sudah buta. Dan hebatnya lagi matamu, satu kali buka autofokus. Nggak bisa kau putar. Siapa ini? Iya toh? Hebatnya lagi di matamu, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba bayangkan kalau tidak bisa dibedakan, tertukar-tukar istri. Kenapa ini malam Kamis lain-lain rasanya? Oh ternyata Satpol PP. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Wih, ada tahu Ronaldo? Ada yang tahu Ronaldo? Ada yang tahu Lionel Messi? Demi Allah, mereka hebat bukan karena skillnya, tapi Allah kasih lutut dan engkel yang bisa goyang. Kalau Allah tidak kasih bisa lututnya goyang, tidak bisa dia main bola. Iya, masa orang main bola begini? Iya, makanya kita ucapkan alhamdulillah. Nah, itu poin pertama. Maka jangan pernah kalian menerima suap karena kalian merasa miskin. Jangan pernah kalian mengambil kredit di bank karena kalian merasa miskin. Tidak, Allah telah memberikan kalian rezeki sesuai ukuranmu. Apa yang membuat kalian miskin? Karena kalian tidak pernah bersyukur. Allah kasih rezeki suamimu 5 juta gajinya 1 bulan. Tapi kau merasa gaya hidupmu 7 juta, maka kau tetap merasa miskin karena kurang 5 juta. Coba kalau gajimu suamimu 5 juta, gaya hidupmu 4 juta, kau merasa kaya. Kenapa? Masih ada lebihnya 1 juta. Akhirnya apa? 5 juta, masih merasa kurang. Datang pak kredit mobil. Kak, ibu, gampang. Kalau ibu punya mobil nanti, tidak lagi berhujang-hujang ke pasar. Enak suami mendorong ini. Ibu ada di samping ibu, peluk-peluk suaminya, ngantar anak pakai mobil. Itu yang enak-enak semua dia kasih. Dia tidak bayangkan bagaimana kalau kreditmu macet. Akhirnya apa? Ngambil mobil. Ambil apa? Disetorlah sertifikat rumahnya. Bulan pertama masih bisa bayar. Bulan kedua masalah dengan dagangannya. Akhirnya apa? Tarik mobilnya, tidak bisa bayar. Bertengkar suami istri. Ini gara-gara kau. Coba kalau kau tidak bersyukur. Coba kau bersyukur saja dulu gajiku tidak masuk ini sertifikat rumah. Gara-gara kamu terancam kita punya rumah. Bertengkar terus, akhirnya apa? Rumahnya pun diambil. Gara-gara apa? Karena dia selalu merasa miskin. Maka tahun ini berasalah kalian kaya. Apa kekayaanmu? Yaitu kesehatan. Ada orang banyak duitnya, tapi tidak sehat. Tidak ada gunanya duitnya. Duitnya 7 miliar, tapi dilarang makan nasi. Duitnya 3 miliar, tapi dilarang makan garam. Dilarang makan gula. Dilarang makan daging. Dilarang makan berlemak. Apa saja bisa dia makan. Ubi jalar warna ungu. Duitnya 7 miliar. Maka kalian alhamdulillah bersyukur. Mulai pulang ini tahun ini, ulang tahun kabupaten kita 16. Jangan pernah merasa miskin. Terima rezekimu, insya Allah kalian kaya. Anakmu kalau mau jadi pegawai negeri, jangan kau malu kalau dia jujur daripada dia jadi pegawai negeri nyogok. Ada pegawai negeri nyogok? Selama kau terima uangmu itu, seluruh ulama bilang, selama itu kau makan uang haram. Apa enaknya jadi pegawai negeri kalau kau sogok? Selama kau aktif, termasuk gaji pensiunmu, kau makan uang haram. Apa hebatnya itu pegawai negeri? Mana ada pegawai negeri yang tidak ada utangnya di koperasi? Semua masuk SK-nya ke bank kursus. Sampai sekarang tidak keluar-keluar. Termasuk anggota DPR yang nyogok dan terpilih karena nyogok. Selama 5 tahun dia terima uangnya, selama itu dia makan uang haram. Ada
Ada di kabupaten ini? Ada? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih Dongo? Ya? Tuh, maka ibu-ibu bersyukur. Ibu-ibu jangan tergoda dengan kredit. Kalian repot kalau kredit. Syukuri saja apa yang Allah berikan. Insya Allah kalian bahagia. Satu, poin pertama. Yang kedua, ini kabupaten baru. Mau maju, ingat. Ayat pertama Allah berikan kepada kita umat Islam bukan perintah puasa. Ayat pertama Allah turunkan bukan perintah sholat. Tapi ayat pertama, Iqra, baca. Berarti kabupaten kita yang baru ini, kalau mau maju, masyarakatnya harus cerdas. Pak Bupati besok panggil kepada Dinas Pendidikan. Hei Pak Kadis, kau jalan ke sekolah-sekolah seluruh kabupaten ini. Cari anak SMA yang bagus nilainya. Lihat mereka nilainya dari kelas 1 SMP, SMA sampai kelas 3. Kalau nilainya naik terus, bagus prestasinya. Kumpulkan di kabupaten, kita tanda tangan MOU. Kasih dia beasiswa di mana dia mau sekolah. Ketika Jepang sudah dihancurkan oleh tentara sekutu waktu itu, hancur sehancur-hancurnya negaranya. Apa kata Perdana Menterinya? Cari guru, cari guru. Tidak mengatakan cari Satpol PP. Cari guru, cari guru. Cari guru, artinya apa? Mereka menyadari bahwa kalau mau maju negara, kalian harus cerdas. Maka adik-adik sekalian sekolah. Bapakmu bisa miskin, tapi Tuhanmu maha kaya. Jangan pernah berhenti sekolah gara-gara miskin. Miskin bukan urusan kalian. Kalian hanya minta dioleh, bekerja, rezekimu saya punya urusan. Ibrahim alaihissalam. Hei Ibrahim, kau pergi dakwah. Kata Ibrahim, siapa yang kasih makan anak istriku ya Allah? Sini kau Ibrahim. Pecahkan itu batu di depanmu. Ambil kampak. Ibrahim ambil kampak. Bah! Apa maksudnya? Belah lagi. Bah! Apa lagi? Belah lagi. Belah ketiga kalinya muncul ulat. Tahu ulat? Tahu ulat? Bahasa Perancisnya oli. No? Lalu Allah berfirman, Ibrahim, kau lihat itu ulat. Tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, tidak sarjana, kulitnya lembut, bisa hidup dalam batu yang sangat keras. Siapa yang kasih makan dia dalam? Saya, Tuhanmu yang maha kaya. Jangan kau pernah sangka buruk soal rezeki. Saya yang punya urusan. Maka dia di sekolah. Ibu bapak panggil anak besok. Nah, bapakmu dulu cita-cita di tentara, bapakmu dulu cita-cita di polisi. Coba, karena kakekmu terbatas ekonominya, kau lanjutkan itu sekolah cita-citanya bapakmu. Kau jadi tentara, kau jadi ulama, lindungi ulamamu, angkat harkat martabat agamamu. Kau jadi polisi dan tentara pelindung umat Islam. Masuk ke sekolah nak. Kalian sekolah. Saya kalau lihat bapakku, ekonominya bapak saya tidak mungkin saya bisa sekolah tinggi-tinggi. Tidak mungkin. Saya lihat itu bapak saya menjadi petani penggarap. Kadang saya jalan sampai ke sawah 5 kilo dari jalan raya. Bukan lewat jalan yang bagus, batu cadas. Kalau saya jalan pulang SMP waktu itu sekolah, saya capek jalan, bapakku dia kasih naik saya di pundaknya, lalu dia jalan bapak saya. Sayang sekali bapak saya tidak melihat saya seperti sekarang ini. Apa kata bapak saya? Masih sekolah kau nak, ambokmu kasih asih pungalatala sogi. Apa bahasanya? Sekolah kau nak, bapakmu miskin tapi Tuhanmu maha kaya. Sekolah kau, sekolah kau. Alhamdulillah, karena motivasi itu saya bisa sekolah dengan gelar yang bertumpuk-tumpuk. Oh, udah gampang itu bos, bukan kaleng-kaleng. Maka adik-adik sekolah mestinya kalian menjadi contoh. Saya waktu sekolah sering korban perasaan. Saya pernah dalam kelas saya ingat terus itu kelas saya. Setiap saya masuk ngajar sekarang, selalu saya ingat ruang 207, bis 3 Sospol Unhas, lantai 2. Saya keluar belajar. Apa dia bilang seniorku? Ustaz, bukan Ustaz waktu itu. Udah saat, kau tidak malu-malu itu, bajumu semua cakar. Tahu cakar? Rombengan, baju bekas. Kalau di toko 100.000 satu, ini 100.000 9 masih bisa ditawar. Saya tidak malu. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah perbaiki hidupku supaya saya bisa berbuat baik kepada orang ini. Alhamdulillah Ramadan kemarin sudah 8 tahun itu orang yang hina saya selalu saya kasih zakat. Kalau saya berbicara lu Panggai, saya selalu ingat ada namanya Mama Resa. Dia buka warung cleaning service, catering di Jalan Harimau, nomor 77B, lorong 77B, depan Masjid Baitul Aman. Saya pergi menjadi pegawai cateringnya, orang lu Panggai. Saya bilang, Mama Resa, tidak usah kau gaji saya dengan duit. Gaji saya kasih makan saya dengan adikku 2 kali 1 hari. Kasih makan saja saya 2 kali 1 hari. Saya bawa semua cateringmu. Kemana mau pergi di Makassar saya bawa. Saya bawa ke Jalan Ahmad Yani, pusat-pusat perkantoran. Nah, Alhamdulillah, bisa bagus. Saya pernah menjadi cleaning service. Saya membersihkan 4 toilet di travel paling mewah waktu itu.
Saya bilang sama koordinator kebersihan, nggak usah kau gaji saya, tapi ketika ada undian umroh kasih masuk namaku di situ. Mudah-mudahan saya bisa dapat undian umroh. Sampai tutup itu kantor tidak dapat. Saya pernah rasakan menjadi apa? Loper koran, pakai sepeda BMX, bukan sepeda beroncong. Apa gitu yang harga 50 juta, deh? Nggak masuk akalku sepeda 50 juta. Lebih aku beli mobil, jelas nggak ada hujannya. Sepeda saya BMX, saya bawa itu koran-koran harian Fajar, langganannya di Makassar. Saya bawa, dicuri lagi sepedaku. Sampai sekarang saya tidak tahu siapa yang curi, kurang ajar. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, saya sekolah terus. Saya waktu SD di kampung, kalau lewat pesawat di atas kampung saya lihat itu pesawat kami, saya kejar, kapal lutu. Saya ada itu teman, kapal lutu. Sampai masuk saya di got. Saya bilang bisa itu saya naik pesawat nanti dengan ilmu yang Allah berikan kepada saya dengan izin Allah. Capek saya naik pesawat. Hebatnya lagi bukan saya belian tiket. Siapa yang belikan Ustaz? Bupati. Hebatnya lagi pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Maka adik-adik sekolah. Jangan pernah merasa miskin. Allah marah kalau kau berburuk sangka soal ekonomi. Ya, 3 rahasia Allah tidak boleh kalian campuri. Marah Allah. 3 rahasia Allah tidak boleh manusia campuri. Urusan Allah, hak prerogatif Allah. Siapa apa 3 itu? 1, jodoh. Itu jangan kau campuri. Biar kau pacaran 7 tahun, tidak jodoh, tidak ketemu. Tiba-tiba putus dengan 7 tahun itu, baru ketemu cewek 1 minggu, langsung nikah. Kenapa ditangkap Satpol PP dalam kamar? Hancur Satpol PP malam ini. Dua, rahasia Allah. Apa? Ajal. Rahasia Allah. Yang ketiga, rahasia Allah. Tidak boleh kalian campuri. Adalah rezeki. Itu rahasia Allah. Ibu-ibu, tahu nggak cicak? Tahu cicak? Apa dia makan cicak? Masuk akal nggak? Satu di dinding, cicak. Yang satu terbang. Bagaimana cara ketemunya? Tidak ada terminalnya. Tapi Allah Maha Kaya. Ingat lagu kita waktu kecil dulu di kampung. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Lagu tidak bilang cicak lompat ke nyamuk. Setengah mati cicak bos, tidak ada sayapnya. Maka ibu-ibu, jangan pernah anakmu putus sekolah. Sekolahkan, rezekinya dia punya rezeki. Masing-masing anak punya rezeki. Sekolahkan saja. Jangan hanya 1 semester tiba-tiba berhenti. Dia mau nak, tidak bisa bayar, apalagi yang akan datang. Sudah, Allah Maha Kaya. Sekolah. Itu lagu-lagu dulu kan bagus, nasihat. Waktu kecil lagu-lagu tak bagus. Lagu Naomi Rama. Ya toh? Mengapa minuman itu haram? Tererere. Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Tudududun. Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Kita dulu waktu kecil kan nasihat. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba engkau bertanya pada rumput yang bergoyang. Itu lagu dulu anak muda. Sekarang lagunya anak muda apa? Cewek-cewek, pulang-pulangku berbadan 2. Hancur. Ya. Ibu-ibu juga dulu kan bagus-bagus lagunya. Suaminya marah-marah, apa lagunya? Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Goyang juga, tapi goyangnya hanya jari-jarinya dan kepalanya. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Itu tak? Datang suaminya dan peluk sambil menyanyi lagi. Bila kamu di sisiku. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Yo ayo, yo ayo.
itu. Ih, putar ke kiri, no mas. Putar ke kanan, ke kiri. Beleng-beleng. Dengar ini, woi. Dengar ini wanita muslimah. Dengar kalian majelis taklim. Berhenti kau lagu-lagu seperti itu. Katanya majelis taklim, kalian wanita terus. Apa ini? Kalian dimuliakan oleh Allah. Sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, kalian wanita sangat hina, dilahirkan hanya untuk melahirkan. Wanita lahir langsung dikubur hidup-hidup. Nabi datang dengan menjelaskan, wanita tiang negara, hancur wanita, hancur negara. Tegak wanita, tegak negara. Begitu dimuliakannya kalian perempuan, sehingga diberikan salah satu nama surah, Nusurah wanita, An-Nisa. Maka kalian jangan menghina dirimu. Jangan kau kalian lagu-lagu seperti itu. Jangan kau pacar-pacaran. Ibu-ibu majelis taklim, kalian tiap bulan dengar pengajian. Kalian tiap bulan sampai 4 kali dengar pengajian. Kenapa kalian olahraga campur-campur sama perempuan laki-laki? Apa dilarang perempuan olahraga? Tidak. Kalian olahraga supaya kalian sehat mengurus sama anak dan suamimu. Tapi jangan kau campur laki perempuan. Majelis taklim kok begitu, makwas siri. Depan dari alih-alih pelatih. Perempuan di depan, bajunya sempit, roknya sempit. Bapak-bapak di belakang kantor. Ini biasa kantor-kantor camat, hari Jumat. Di depan gak ibu-ibu, 1, 2. Bapak-bapak di belakang, 3. Hei, Bu, cintai Allah dan Rasulnya. Mulai tahun ini jangan lagi olahraga campur-campur laki-laki perempuan. Demi Allah Pak Bupati, kalau kabupaten kita mau dirahmati Allah, pisahkan olahraga perempuan laki-laki. Tahun ini Pak Bupati tegaskan, tidak boleh lagi ada campur-campur olahraga depan kantor camat dan lurah. Laki-laki sebelah kanan gedung, perempuan sebelah kiri. Boleh, yang penting jangan saling tatap di situ. Ya. Ini memang betul. Belajar. Salah satu rahasia kesuksesan Nabi karena beliau dikawal oleh 4 sahabat pilihan. Pak Bupati, Bapak boleh contoh. Kalau Bapak mau sukses, cari tim Bapak 4 sifat ini. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Beliau sangat bijaksana dalam menerapkan hukum. Arif, bijaksana. Yang kedua, Umar bin Khattab, tegas dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Salah, tidak boleh. Bagaimana hukumnya? Salah. Ada 10 juta, salah sedikit. Umar bin Khattab digelari Al-Faruq. Maka Bapak kalau mau sukses, cari penasehat yang bisa mengatakan halal, haram, haram. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Siapa? Dermawan, pengusaha yang sangat dermawan. Orang kaya yang dermawan. Maka Bapak cari orang di samping Bapak yang kaya dermawan. Bukan kaya serakus dan serakah. Semua proyek mau diambil. Jangan begitu. Yang keempat, carilah ini yang kaitannya ceramah kita. Cari orang yang cerdas. Ali bin Abi Thalib. Nabi sendiri akui, sahabatku paling cerdas Ali bin Abi Thalib. Dengar ya, Abu Bakar Siddiq diberi gelar apa? Apa gelarnya Abu Bakar Siddiq? Khalifah Rasulullah. Umar bin Khattab dengan Utsman bin Affan diberi gelar dengan apa? Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang Islam. Ali bin Abi Thalib diberi gelar pada saat itu imam. Maka disebut, ya imam, wahai imam, kalau engkau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Ibu-ibu saya tanya, kalau saya kasih pilihan kitab Durratun Nasin dengan iPhone 11, pilih mana ibu? Kitab. Pencitraan lagi nih bu. Ali ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, pilih mana ya Ali? Ali dengan tegas menjelaskan, saya pilih ilmu. Kenapa? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta setengah mati kau jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, ibu punya uang 1 juta, kasih masuk kaleng-kaleng, gembok. Sudah itu, kasih masuk lemari, gembok. Berapa sudah gemboknya? 2. Keluar kamar, gembok lagi kamar. Berapa gemboknya? 3. Keluar rumah, gembok lagi pintu. Berapa gemboknya? Keluar pagar, gembok lagi pagarnya. Berapa gemboknya? 5. Sampai di kantor, hilang kuncinya. Setengah mati kau jaga, itu namanya uang. Kadang-kadang tidak bisa tidur. Mana ini mobil yang pertama? Mana ini mobil pelat merah? Mana ini ini? Bingung kita setengah mati. Tapi ilmu dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Pak Bupati. Jadi bupati dikawal Satpol PP kemana-mana. Iya toh? Ada security kemana-mana dilindungi. Kenapa? Karena jadi bupati. Tidak mungkin jadi bupati kalau beliau tidak cerdas. Mudah-mudahan 2 periode. Ya,
Yang kedua, kelebihan ilmu. Woi, dengar. Dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh di kampung saya, ada orang pengusaha tambak, banyak memang tambaknya, tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama anaknya. Diberikan buku cara membaca yang besar gambarnya, besar tulisannya. Cek pak, PE, P, tambah P, P, SO, SO, Pepso, DE, DNT, apa bacanya? Odol. Pernah dilihat gambarnya? Ini segini beleng-beleng. Oh, dibawalah dia ke Makassar sama anaknya jalan-jalan, masuk ke mall. Ibu tahu mall? Masuklah dia ke mall. Begitu masuk di mall, dia lihat tangga lift. Ibu-ibu itu tangga lift, tangga besi yang naik turun. Oh, ibu saja duduk di sini, diam saja berdiri, naik sendiri itu tangga. Begitu masuk mall, dia lihat itu tangga lift terbuka. Ada tertulis di atasnya, open. Besarnya pembikin kuenya. Karena open di kampung kan pembikin kue. Depan nasa popo bepane. Oh, tiba-tiba ada orang Tionghoa masuk mall, jalan-jalan dekat mall, masuk di dalam tangga lift. Jangan masuk, panas, berbala, panas, jangan masuk. Masuk ini orang Tionghoa, tertutup. Selang beberapa saat terbuka, keluar orang Afrika. Dia bilang, aku bilang memang jangan kau masuk. Kamu semua, kau salah. Ini banyak duitnya, tapi beleng-beleng. Maka belajar. Sebaliknya, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Mana contohnya? Das Atlati. Orang sekarang bingung, tidak pernah pulang kampung lebaran. Kenapa? Naik harga tiket. Saya tidak pernah soal tiket, tidak pernah resah. Kenapa? Bukan saya yang beli. Siapa yang beli? Panitia. Ini Pak Bupati belikan saya. Hebatnya, pergi tidak bawa uang, pulang. Makanya sekolah kau anak muda, sekolah kau. Kalau kau Tommy jelek, busuk mulutmu, bau kalepakmu, buat makan, buat tidur, bodoh lagi. Kau jadi sampah masyarakat. Biar kau jelek. Ini saya kan tidak cakep. Pendek. Ini saya tidak suka kalau ketemu orang, kalau nanti aslinya. Selama ini kami cuma lihat di YouTube, Ustaz. Ternyata orangnya pendek. Gak ada juga yang bilang gagah. Yang paling menjelekkan lah sudah langsung ada. Saya lewat tadi di sini. Ada juga ibu-ibu gosip saya. Itu juga bajunya yang itu di YouTube. Astagfirullah. Bukan gosip. Tapi alhamdulillah dengan ilmu yang saya miliki, saya bisa keliling Nusantara, Sabang sampai Merauke, sampai ke luar negeri, sampai ke Milan, ke Italia, ke Belanda, ke Roma. Ibu tahu Roma? Tahu Roma? Poso terus sedikit. Ayo, adik-adik belajar ya. Wasiat. Ali bin Abi Thalib ditanya, dengan ilmu kau dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Yang ketiga kelebihan ilmu kata Ali, harta kasih orang berkurang, ilmu kasih orang tambah menjadi amal jariah. Orang yang punya ilmu, Allah jelaskan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Maka kalian belajar. Nabi juga pernah bersabda, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang mendaki sukses dunianya, dengan ilmu kau harus miliki. Wa man arada akhirat fa alaihi bil ilmi. Dan siapa yang mendaki akhiratnya, harus dengan ilmu pengetahuan. Wa man arada huma. Dan siapa yang mendaki dunia dan akhiratnya, fa alaihi bil ilmi, harus dengan ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya dasar hadis inilah orang bule mengatakan knowledge is the best below. Ilmu pengetahuan adalah harta terbaik sepanjang zaman. Maka belajar adik-adik, belajar ya. Salatullah ala keras lillah, salatullah ala yasin. Poin ketiga, Nabi kumpul sahabat lalu bertanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, siapa yang tahu bangkrut di akhirat kelak? Yang tidak sholat ya Rasul. Oh, dia sholat. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul. Dia puasa Ramadan. Yang tidak haji padahal mampu, dia haji bahkan tiap tahun dia pergi umrah. Kalau begitu siapa ya Rasul? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan dia memutuskan persaudaraan. Sahabat bertanya, kenapa bisa ya Rasul? Dia kan puasa, dia sholat, dia zakat, dia haji, kok bisa bangkrut? Nabi menjelaskan, betul, hablum minallahnya baik, tapi hablum minannasnya rusak. Sehingga apa? Ketika diadili kelak, di akhirat kelak diadili, dia setor pahalanya kepada Allah, ya, amal-amal kebaikannya. Ya Allah, ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu, saya pernah tetangga di Ampana, saya difitnah, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku kericin rambutnya.
Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil sholatnya itu 30 tahun. Habis sholatnya 30 tahun. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasa aku 30 tahun. Tunggu dulu Tuhan, saya pernah tetangga di Ampana. Dia serobot tanahku, dia ambil tanahku 1 meter. Saya mau lapor, dia temannya polisi. Banjir rumahku setiap musim hujan. Tuh, gara-gara dia 30 tahun saya menderita. Allah berfirman, sudah, ambil puasanya 30 tahun. Habis sholatnya 30 tahun. Habis puasanya 30 tahun. Saya setor lagi hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Datang dulu temannya satu kantor. Tunggu dulu Tuhan, saya pernah satu kantor. Dia fitnah saya. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya saya dimutasi menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Gara-gara fitnahnya saya menderita. Allah berfirman, sudah, ambil hajinya. Habis amalnya. Masih ada yang datang. Ya Allah, saya juga pernah difitnah. Saya pernah mencalek sama-sama. Saya disebarkan berita bohong. Saya difitnah. Akhirnya habis duit 1 miliar. Tidak terpilih caleg gara-gara dia fitnah saya. Dia bilang, ya Allah, bagaimana lagi caranya? Habis sudah amalku. Tidak ada lagi kebaikanku. Allah berfirman, tidak ada kejahatan yang tidak ada balasannya. Supaya adil, ambil dosanya itu orang yang pernah kau sakiti. Itulah disebut bangkrut. Maka yang membuat kita kadang bertengkar pilkada. 2020 pemilihan bupati. 2020 pemilihan gubernur. Jangan kalian bercerai-berai gara-gara pilkada. Bodoh kalian. Nah, siapa calonmu? Incumbent. Siapa calonmu? 2 periode. Siapa calonmu? Lanjutkan. Enggak apa-apa, sama-sama. Jangan bertengkar. Siapa calon gubernurmu? Itu yang dulu hadir waktu ada tabligh akbar, ada Ustaz Jasad. Ya, enggak masalah. Boleh, tapi jangan kalian menebarkan fitnah. Pilkada kalian sebarkan berita bohong, kalian sebarkan kebencian, ditangkap polisi, kalian masuk penjara, orang yang dilantik. Ya, jangan bercerai-berai, jangan kau bertengkar gara-gara pilkada. Pilkada ini pesta demokrasi, jangan sambil menghina. Kalau ada tim sukses yang datang menjelek-jelekkan calonnya orang lain, demi Allah jangan kau pilih, berarti dia orang jahat. Kenapa? Adakah manusia yang tidak ada kejelekannya? Maka yang baik bukan dicerita kejelekannya, tapi dicarikan jalan kebaikan kepadanya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang kita mau sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Lanjut. Saya bukan mau pilkada, Pak Bupati yang lanjut, bukan saya. Nah, terakhir kalau gitu, terakhir sekali. Tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Semua punya masalah. Ini muka-muka penuh masalah sama saya. Nah, yang paling banyak masalahnya sekarang ini 2 orang, Pak Bupati sama Pak Anwar. Apa masalahnya? Mau jadi gubernur, mau jadi bupati 2 periode. Apa dilarang dalam agama? Tidak dilarang. Ketika ada masalahmu, Allah cuma minta ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu, sayang selesaikan masalahmu. Ibu-ibu ada utang, perbaiki sholat. Bapak-bapak ada penyakit, tidak harus ke dokter, tapi ke Allah dulu. Allah kemudian, Allah lagi, baru ke dokter. Kenapa kalau ibu ke dokter tidak ke Allah, bukan dokter sembuhkan penyakitmu? Demi Allah, sampai detik ini saya belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga kasih tahu penyakitku. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Ustaz. Kenapa tuh Ustaz? Mencret ini saya dok. Kenapa bisa? Urusanmu, kadang tahu yang dokter. Masa saya bertanya? Iya toh? Tapi Allah, tanpa kalian beritahukan, Allah tahu. Bagaimana caranya? Supaya kalian ditolong Allah, perbaiki sholat. Saya sudah sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat, asar lagi. Barusan duhur, kau tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Itu juga bajumu kau pakai kencing. Itu juga bajumu kau pakai tidur. Itu juga bajumu kau pakai main futsal. Itu juga bajumu kau pakai ke sawah. Ketemu lagi dengan Allah. Itu juga bajumu yang kau pakai. Bukti kau tidak ikhlas. Ibu saya tidak pernah ikut majelis taklim. Ibu saya bahasa Indonesia pun tidak tahu. Tapi satu kekaguman saya, begitu beliau mau sholat, dia ambil bajunya yang digantung dekat kudung, khusus dia pakai untuk sholat. Belum tentu saya mampu lakukan hal seperti itu. Tapi ibu saya mampu. Maka bapak ibu mau sholat, ganti baju. Bahkan disunahkan pakai parfum. Terutama kalau kalian mau ke masjid salat subuh, sunnah pakai sikat gigi. Jangan sampai kau tidak sakit gigi, kau lupa pakai Rexona. Tapi Allah, seumur hidup dia ingat kau orang. Begitu dia lihat kau di televisi, dia bilang busuk kali paknya itu. Sebabnya kau pakai parfum. Tidak ada parfum Ustaz, cari kau pengharum ruangan. Sunnah. Ya. Saya sudah sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi kau tidak ikhlas. Mana buktinya? Sholat. Allahu Akbar. Tadi uangku 100.000. Beli bensin 50.000. Beli pulsa 30.000. Mana ini 10.000-nya? Allahu Akbar. Sanallahu liman mana aku simpan. Oh, begitu. Assalamualaikum. Oh, di bawah sadel. Kau cari uang bos. Saya sholat Ustaz. Betul sholat tapi sholatmu main-main. Allahu Akbar. Iya. Ada juga yang tanya, Ustaz, boleh nggak sholat tidak pakai BH? Kenapa? Panas Ustaz. Boleh, tapi apakah ibu mau ketemu bupati tidak pakai BH? Iya Pak Bupati.
Saya sholat Ustaz, betul kau sholat, tapi kayaknya memang kau tidak ikhlas ketemu Allah. Allah. Kira-kira kalau ketemu bupati kau begitu, terserah Pak. Mana Bapak yang bupati Pak? Saya bilang ajudan, kurang ajar, keluar kau. Hei, 30 tahun kau cari uang, tidak bisa beli rumah, kenapa kau main-main sholat? Bupati punya ajudan, coba lihat. Pak Bupati punya ajudan. Begitu beliau panggil ajudan, langsung lompat. Ajudan, siapa? Biar ada pisang goreng di mulutnya. Siapa? Perintah. Coba, kira-kira Pak Bupati panggil ajudan. Ajudan, tunggu dulu Pak. Weh, bilang aku diinjak kepalamu. Padahal Bupati ada hilang masa jabatannya, tapi begitu takutnya kita sama Bupati. Lalu kenapa ketika Allah panggil kalian, hayya 'alal falah, sini, saya kasih kau kemenangan. Itu panggilan Allah. Tapi apa jawabanmu? Tunggu, lagi ada pembeli. Allah katakan, sudah, urus sama kau pembelimu. Maka wajar, 30 tahun kau cari nafkah di Ampana, kau tidak bisa beli rumah. Kenapa? Allah yang punya rumah kau tinggalkan. Maka bersyukurlah kita punya bupati. Alhamdulillah, bagus sholatnya. Bukan cuma bagus sholatnya, tapi mengajak masyarakatnya datang ke masjid. Kalau ini kita lakukan, dan di Allah dalam Al-Quran, walau anna akhlal qura amanu wattaqau lafatahna alaikum barakatim minas sama'i wal ardh. Apabila penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka aku turunkan keberkahan dari dalam tanah dan dari alam, dari atas langit. Coba lihat Saudi Arabia. Saudi Arabia. Pernah, siapa yang pernah ke Saudi Arabia? Dari Madinah ke Mekah, Bapak pernah lihat sawah? Hah? Di Arab Saudi pernah lihat sawah? Enggak, tapi alhamdulillah tidak pernah krisis beras orang Saudi. Di Indonesia, tunjukkan saya satu desa yang tidak ada sawahnya. Tunjukkan saya kabupaten tidak sawahnya. Tapi Indonesia masih selalu membeli beras dari luar negeri, padahal kita punya banyak sawah. Kenapa? Karena kadangkala kita tidak beriman kepada Allah. Iman kita hanya pencitraan. Iman kita hanya tipu-tipu ketika kita mau pilkada. Maka Allah ambil kekayaan alam kita. Dulu Bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Capek bos, capek. Enak kok itu duduk-duduk ketawa saja. Nah, kalau mau lagi mendengar Ustaz Das'ad, doakan beliau terpilih lagi, kita kembali lagi di sini tablik akbar. Amin ya. Demikian, kalau masih mau dengar ceramah saya gampang bos. Nonton tablik akbar Damai Indonesia Ku TV One setiap hari Sabtu atau Ahad pukul 1:30 sampai selesai. TV One tablik akbar Damai Indonesia Ku. Cuma lama itu baru muncul, 1 minggu baru kelihatan lagi. Nah, ada yang setiap saat boleh dinonton, 24 jam boleh nonton. Gimana caranya? Ambil HP, buka YouTube. Tulis nama saya, Das'ad Latif, keluarlah ceramah saya yang ribuan itu. Sudah nonton, jangan lupa kasih tanda begini. Like, share, dan subbreaker. Kenapa ketawa nak udah? Nah, kasih begini ya. Jangan kau kasih begini. Kalau kasih begini, ya cari kau malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih begini? Kau dalammu. Kalau tidak suka, jangan kau nonton. Tidak enaknya saya lihat kasih begini ceramah aku. Cuma cepat. 1 jam, maka sediakan yang tidak menguras kuota, namanya Chelsea, ceramah singkat 1 menit. Gimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram, Das'ad Latif 1212, Das'ad Latif 1212. Sudah ku follow, sudah ku tag Ustaz, tidak mau tak putar ceramahmu. Aku yakin tidak ada kuotamu. Demikian, terima kasih. Selamat ulang tahun Kabupaten Tojo Una-Una. Semoga Allah memberkati kabupaten kita. Titip pesan, sepanjang jalan, jangan adik-adik yang remaja putri jalan bersama cowokmu. Itu setan yang ada di bodaknya. Ibu-ibu, sepanjang jalan, jangan ugal-ugalan adik-adik yang bawa motor. Insya Allah acara kita ini penuh berkah. Mari, demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ada doa? Oh, tidak ada. Sebelum saya akhiri, saya mau berpantun. Buah nangka, buah kelapa. Cakep. Buah mangga, buah kemiri. Cakep. Buah ulang. Okay. Buah nangka, buah kemiri. Cakep. Buah kelapa, buah pepaya. Cakep. Buah pisang, buah kemiri. Cakep. Itulah buah-buahan. Ya. Assalamualaikum.